Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya sedulurku dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabar sedulurku semua? Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya, Pak D. Alvan. Kali ini saya akan membagikan cerita kiriman dari Mas Yoga. Mas Yoga ini akan menceritakan pengalaman horornya. Waktu itu masih sekolah SMA ya, sekitar tahun 2017. Karena pengalaman ini, katanya Mas Yoga, adalah pengalaman yang bener-bener sangat tidak diduga bakal terjadi pada Mas Yoga ini. Tapi sebelum saya lanjutkan ke cerita, jangan lupa ya subscribe dulu, monggo di klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya, dan juga ketik komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow dulu ya, monggo di follow dulu supaya bisa mengikuti cerita-cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita langsung ke ceritanya dari Mas Yoga ini. Oh ya, ada yang kelewat, maaf ya. Mas Yoga ini berasal dari Bali ya. Langsung ke ceritanya ya. Pada akhir tahun 2017, itu tepatnya pada libur semesteran, Mas Yoga dan teman-temannya ini yang bernama satunya Kadek ingin mengajak ketiga temannya untuk mendaki. Sebut saja nama teman-temannya itu ya, Hendri, Komang, dan Agus. Akhirnya mereka berlima sebetulnya ingin mendaki sekaligus ingin melihat pemandangan dari atas bukit itu. Keesokan harinya, Mas Yoga ini menemui Kadek untuk segera menjemput ketiga temannya tadi yang diajak sama Kadek itu. Karena ketiga temannya itu juga nggak sabar untuk mendaki. Ya namanya juga baru pemula, mereka pun hanya membawa barang-barang dan bekal itu seadanya. Setelah selesai menyiapkan barang dan bekal, mereka pun akhirnya menuju bukit tersebut untuk tempat pendakiannya. Oh ya, sebelumnya nama bukit itu tidak Mas Yoga sebutkan namanya karena memang Mas Yoga juga sudah lupa dengan nama bukit tersebut. Berangkatlah mereka berjalan menaiki motor dan mereka pun saling sorak gembira karena terlalu semangat untuk mendaki. Maklumlah pemula ya. Setelah sesampainya mereka di sana, otomatis motor yang mereka bawa pun kan harus ditaruh di sana ya, dititipkan di rumah salah satu warga. Dan tentunya juga sudah meminta izin ya untuk menitipkan motor tersebut. Tetapi setelah meminta izin ya untuk menitipkan motor yang dia bawa, tiba-tiba ada salah satu warga di sana itu memberikan saran kepada Mas Yoga dan teman-temannya ini agar mereka itu selalu waspada dan berhati-hati di bukit tersebut. Lah, disinilah mereka sedikit merasa ada keganjilan atau kejanggalan dengan bukit tersebut. Kemudian beliau pun juga berpesan, konon katanya dulu pada zaman kejadian Gestapo ya, G30 SPKI, di sana itu banyak orang Bali yang dibantai di bukit tersebut. Dan warga-warga di sana yang sering mencari kayu itu katanya sering sekali melihat penampakan anak kecil tanpa kepala dan juga kakek-kakek berbaju serba hitam. Begitu mendengar cerita dari salah satu warga tersebut tentang sejarah dari bukit tersebut, ya tentu saja membuat mereka jadinya grogi dan was-was untuk mendaki ke atas. Tapi anehnya mereka tidak menghiraukan apa yang
katakan salah satu warga itu, karena tujuan mereka ke sana dengan pikiran positif dan berpikir tidak akan terjadi apa-apa di sana nanti. Seingat Mas Yoga waktu itu ya, tepatnya itu sekitar jam 2 siang lah, lebih lebih 40-an, 35-40 menit lah. Setelah itu mereka pun akhirnya berpamitan kepada beliaunya, salah satu warga tersebut, untuk menaiki bukit. Dari sinilah dimulainya perjalanan pendakian ke arah bukit tersebut. Setelah 15 menit mereka berjalan itu nggak ada gangguan apapun, maksudnya tidak terjadi apa-apa. Jam sudah menunjukkan jam 15 atau jam 3 sore. Tetapi malangnya hujan pun turun. Akhirnya mereka berlima sepakat untuk berteduh dulu di salah satu kandang sapi milik warga yang ada di sana untuk menunggu hujan reda. Sampai setelah hampir 2 jam mereka berteduh ya dari hujan, akhirnya redahlah hujan. Tapi tanah yang akan mereka lalui itu sangat licin setelah terjadinya hujan tersebut. Selain licin, terjal, dan mereka masih tetap melanjutkan perjalanannya. Karena saking licinnya jalan yang mereka lalui, mereka berlima itu sampai saling berjatuhan untuk naik menuju ke atas bukit tersebut. Dan disinilah awal dari kisah horor yang Mas Yoga alami. Di pertengahan bukit yang terjal dan licin itu, mereka berlima sempat melihat kakek-kakek memakai pakaian serba hitam turun dari atas bukit. Itu membawa kayu dan pisau atau arit yang mereka bawa. Tapi anehnya, kakek tersebut sama sekali tidak ada kendala untuk menuruni bukit itu. Padahal mereka berlima yang akan naik ke atas itu sudah sangat sulit untuk berjalan ke atas karena memang tanahnya sangat licin. Melihat kakek yang berpakaian hitam itu turun dengan seperti mudahnya turun, mereka berlima pun terdiam, saling pandang dan sedikit kebingungan dengan kakek itu. Karena cara dia berjalan tuh sangatlah berbeda. Jadi dia itu berjalan membungkuk dengan kaki yang bengkok sambil membawa kayu dan pisau atau arit tadi ya. Itu berjalan berpapasan dengan mereka. Ya, karena mereka mengira kakek tersebut warga sekitar daerah situ ya, yang selesai mencari kayu. Akhirnya mereka pun bertanya kepada kakek tersebut, "Kek, arah puncak bukitnya masih jauh atau tidak ya?" Namun kakek itu diem saja, nggak menjawab pertanyaan mereka dan terus berjalan ke arah bawah bukit. Karena tidak ada jawaban ya, mereka pun akhirnya tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanannya. Tapi setelah mereka melewati kakek itu, betapa terkejutnya mereka semua. Padahal jarak mereka melintas dengan kakek tersebut itu kan berpapasan ya, itu sangatlah dekat. Dan ketika mereka bersamaan melihat ke belakang, kakek itu sudah nggak ada dan entah kemana ia menghilang. Inilah kejadian pertama bertemu kakek itu. Tapi anehnya di sini betapa bodohnya mereka ya, karena mereka baru mulai sadar dengan pesan warga yang memberitahu bahwa sebelum mereka naik ke atas bukit ini, kalau di sana sering terlihat penampakan kakek-kakek tersebut yang memakai pakaian serba hitam ya, dan juga anak kecil tanpa kepala. Walaupun sadar tapi kan sudah terjadi ya kejadian melihat kakek tersebut. Sampai di situ perjalanan mereka pun akhirnya mulai merasakan kelelahan dalam perjalanan dan sempat beristirahat
untuk meminum air dan makan bekal yang mereka bawa. Setelah selesai beristirahat, sebelum mau melanjutkan perjalanan, mereka berunding untuk melanjutkan perjalanan atau enggak. Tetapi kejadian kedua pun terulang kembali. Lagi-lagi mereka dikejutkan dengan sosok kakek yang ditemuinya tadi. Dan betapa terkejutnya mereka, hal yang tidak mereka inginkan, yang tidak mereka harapkan dan tidak disangkakan oleh mereka akan terjadi. Jadi melihat kakek yang tadi turun ke bawah, sekarang itu sudah tepat di atas mereka dengan memakai pakaian atau baju yang sama ya. Namun yang beda itu wajahnya. Tidak seperti wajah kakek yang waktu pertama kali dia temui tadi. Dan wajahnya kali ini benar-benar menyeramkan. Yaitu dengan bergigi panjang, dengan lidah menjulur ke bawah. Bisa dibayangkan ya, setelah melihat wajah menakutkan seperti itu, tentu saja mereka sangat ketakutan. Bahkan akhirnya mereka saling berlarian ketakutan dan panik. Bisa dibayangkan ya, dengan jalan yang licin, mereka harus berlari turun ke bawah karena juga panik, rasa panik karena ketakutan tadi ya. Tidak tahulah mereka bagaimana, yang pasti jatuh bangun mereka untuk lari, untuk segera turun ke arah desa ya, untuk meminta bantuan warga. Dan yang pasti mereka itu pengen segera pulang, maksudnya menjauh dari tempat itu. Singkat cerita, setelah kejadian itu mereka berlima pun sepakat untuk tidak akan pernah kembali lagi mendaki ke bukit itu. Namun keesokan harinya setelah Majoka ini bangun dari tidur, entah mengapa badannya itu panas dan kepalanya itu mulai pusing. Makanya segera mungkin Majoka pun menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya sakit. Mendengar itu tentu saja ayahnya Majoka pun segera mengajaknya untuk berobat ke dokter. Namun sudah 1 minggu setelah Majoka ini berobat, nggak tahu kenapa sakit itu belum juga sembuh. Lah, disinilah ayahnya mulai curiga dengan Majoka. Kenapa kok belum juga kunjung sembuh? Padahal kalau dipikir secara logika, orang sakit yang tidak enak badan atau panas dan pusing-pusing 2 atau 3 hari setelah diobati itu pastilah sudah sembuh. Makanya katanya ayah Majoka, kok aneh gitu loh. Akhirnya keesokan harinya ayahnya Majoka pun akhirnya menanyakan kepada orang pintar apa yang sebenarnya terjadi dengan Majoka ini. Di saat ditanyakan ke orang pintar itu ya, orang itu langsung tahu dan menjawab bahwa Majoka ini kesambet, dalam bahasa Bali atau bisa dibilang ketampelan. Bisa juga dibilang setengah raganya Majoka itu masih di sana. Dan orang pintar itu pun bilang salah satu cara agar Majoka bisa sembuh dan raganya ini bisa dikembalikan hanya dengan satu cara, yaitu dengan pergi ke sana dan memberikan sesajen atau meminta maaf dalam keyakinan Hindu ya, kepada makhluk yang di sana. Akhirnya karena khawatir dengan kondisi Majoka ya, keluarganya Majoka pun melaksanakan apa yang disarankan orang pintar tersebut, yaitu memberikan sesajen ya dan datang ke sana untuk minta maaf. Dan setelah kejadian itu, setelah melaksanakan semua yang disarankan orang pintar tersebut, selang beberapa hari kemudian akhirnya Majoka pun ternyata sembuh. Dan
bisa melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala, dan itu sudah enggak apa ya, mungkin enggak mendapat gangguan lagi lah sampai sekarang. Itu tadi pengalaman pribadi dari Mas Yoga ya, dari Bali Mas Yoga ini. Oh ya, di akhir tulisannya ternyata Mas Yoga memberi catatan ya. Ternyata Mas Yoga ini juga baru saja membuat channel YouTube. Nama channelnya Malam Mencekam. Monggo sedulurku semua dongeng tengah malam bisa mampir ke channel YouTube-nya Mas Yoga ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih Mas Yoga atas kiriman ceritanya, cerita dari Bali. Dan untuk sedulur semua yang mau kirim cerita bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semua yang telah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam ini. Juga terima kasih atas komentar-komentar yang diberikan. Dan insya Allah selalu Pak D baca kok. Walaupun tidak bisa saya jawab satu per satu ya, kalau ada pertanyaan untuk Pak D. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas support yang diberikan. Dan ingat yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Tombol like-nya jangan lupa, yang di Spotify jangan lupa di follow dulu. Demikian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.